podcast Redis. Bersama aku Rea dan aku Anis. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang visual talk. Nah, jadi hari ini kita akan bedah salah satu elemen penting dalam desain grafis, yaitu tipografi. Kita akan studi kasus poster film Parasit yang menurutku sangat cerdas dalam penggunaan tipografinya. Wah, Parasit, film yang menang banyak penghargaan itu ya? Posternya memang ikonik. Nah, betul banget nih guys. Coba kita mulai dengan deskripsi visual posternya. Apa yang pertama kali kamu lihat? Nah, yang pertama kali menarik perhatianku adalah komposisinya yang unik loh. Ada dua keluarga yang seperti terpisah tapi juga terhubung. Lalu tipografinya juga sangat mencolok. Nah, bener banget nih. Tipografi dalam poster ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi juga bagian dari pesan visual yang ingin disampaikan. Jenis huruf yang digunakan adalah sans serif yang modern dan bersih, memberikan kesan elegan tapi juga misterius. Aku perhatikan juga penempatan judul filmnya Parasit, ditulis dengan huruf kapital besar dan tebal, seolah menekankan sesuatu yang penting. Nah, betul banget. Ukuran dan ketebalan huruf ini menciptakan hierarki visual. Judul film menjadi elemen yang paling dominan, sehingga langsung tertangkap oleh mata audiens. Selain itu, warna putih pada judul kontras dengan latar belakang yang gelap membuatnya semakin menonjol. Kalau kita kaitkan dengan materi di kafe ini, masuk ke prinsip desain nggak ya? Sepertinya hierarki visual, kontras, dan pemilihan jenis hurufnya yang sesuai dengan tema. Nah, tepat sekali nih guys. Pemilihan jenis huruf, ukuran, warna, dan penempatan adalah elemen-elemen penting dalam tipografi. Dalam DKV, kita belajar bagaimana menggunakan elemen-elemen ini untuk menciptakan pesan visual yang efektif dan menarik. Aku jadi ingat materi tentang psikologi huruf. Setiap jenis huruf punya karakter dan kesan yang berbeda. Sans serif memberikan kesan modern dan profesional, sementara serif lebih klasik dan formal. Bagus, kamu ingat dengan baik. Dalam poster Parasit, pemilihan sans serif sangat cocok dengan tema film yang mengangkat isu sosial dengan gaya yang modern dan sedikit satir. Lalu bagaimana dengan penggunaan spasi atau lighting dalam poster ini, Kak? Nah, lighting atau jarak antar baris juga sangat diperhatikan. Spasi yang cukup memberikan ruang bagi mata untuk bernapas, sehingga teks mudah dibaca. Dalam poster ini, lightingnya pas, tidak terlalu rapat atau terlalu renggang. Aku jadi penasaran bagaimana proses seseorang desainer memilih jenis huruf yang mengatur tata letaknya dalam sebuah poster film. Prosesnya cukup panjang dan melibatkan riset yang mendalam. Desainer harus memahami tema film, target audiens, dan pesan yang ingin disampaikan. Setelah itu, baru mulai bereksperimen dengan berbagai jenis huruf dan tata letak. Jadi, tidak hanya sekedar milih huruf yang bagus ya, Kak, tapi juga harus mempertimbangkan banyak faktor. Betul sekali, tipografi adalah seni mengatur huruf untuk menciptakan komunikasi visual yang efektif. Dalam DKV, kita belajar bagaimana menguasai seni ini. Nah, kita mulai dari desain grafis. Contohnya, ada poster kampanye anti plastik. Visualnya, seekor ikan dibuat dari potongan sampah plastik. Karena pakai visual metafor, ikan sama dengan laut, plastik sama dengan sampah, digabung jadi simbol bahaya laut tercemar. Dalam teori DKV, ini contoh simplicity dan visual hierarchy. Kalau mahasiswa di kafe bikin poster, biasanya kesalahannya di mana sih? Nah, sering kebanyakan elemen, pesan utama jadi tenggelam, padahal poster harus langsung nendang dalam beberapa detik pertama. Nah, sekarang ke animasi. Misalnya, animasi edukasi 1 menit soal pentingnya cuci tangan. Karakter kartun simple, warna cerah, tempo gerak pelan. Animasi sederhana ini bisa lebih efektif daripada animasi detail.
Karena prinsip clarity over complexity, tujuannya edukasi, bukan pamer efek visual. Pesan lebih cepat nyampe kalau visualnya jelas. Nah, kalau mahasiswa mau bikin animasi edukasi, hal pertama apa yang harus disiapkan? Storyboard. Banyak yang langsung buka software tanpa alur. Padahal storyboard itu peta yang bikin animasi lebih terarah. Elemen apa yang paling penting di animasi edukasi nih, Kak? Dan karakter. Warna cerah bikin ramah, karakter simpel bikin gampang diingat. Itu masuk ke teori psikologi warna dan karakterisasi visual. Kalau mahasiswa bikin foto dokumenter, tantangan terbesar itu apa sih, Kak? Kalau fotografernya cuma datang jepret pergi, hasilnya kaku. Tapi kalau ada interaksi, fotonya tetap terasa hidup. Nah, sekarang videografi. Misalnya, video promosi wisata 3 menit. Banyak drone shoot, musik tradisional, modern, dan narasi singkat. Kalau mahasiswa bikin video wisata, kesalahan yang sering muncul apa sih? Sering lupa narasi, jadinya cuma montase pemandangan tanpa cerita. Padahal storytelling itu kunci loh. Menurutmu, apakah kamera bagus menentukan hasil video? Kamera cuma alat, yang paling penting tetap konsep dan storytelling. Kamera biasa tanpa konsep kuat bisa lebih mengena dibanding kamera mahal tanpa arah. Nah, jadi segitu aja podcast kita kali ini. Semoga kalian paham sama yang kita obrolin ya. Dan sampai jumpa